lima ughliqal khatimi lima sabaq nasil haqqil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Sampeyan catat judulnya ngaji kali ini mencari pendamping hidup. Karena perlu dikaji sana sampean belum nikah. Apa judulnya? Teng kitab Ihya Ulumuddin juz 3 halaman 100. Al-Imam Al-Ghazali rahimallah qala ba'duhum yambaghi an takunal al-mar'atu tunar rajul bi arba'in wa illa stahqarathu bisinni watuli wal mali wal hasbi. Sebagian ulama berkata, saya catat, seyogyanya wanita di bawah laki-laki pada 4 hal. Jika tidak, maka si wanita memandang hina si laki-laki itu. Ada 4 perkara, 4 hal yang wanita harus di bawah sampean. Kalau wanita ini 4 hal ini di atas sampean, maka sampean akan dihinakan. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Apa 4 hal itu? Yang pertama dalam segi umur. Laki-laki harus lebih tua daripada si wanita. Kalau wanita lebih tua daripada laki-laki, maka wanita akan memandang hina si laki-laki. Kecuali wanita tersebut sholihah. Kata Sayyidah Khadijah kan, kacai kan berapa tahun itu. Sayyidah Khadijah Al-Kubra itu umur 45. Sedangkan Rasulullah pada waktu itu masih Joko, umur 25. Mulane sing wis kelewat 25 nikahe wis gak sunah Rasulullah. Maka Rasulullah nikahe 25. Ayo gak iku mangane wong. Pokoke nikah iku oleh sunah Rasul. Terus yang gak nikah duduk umati. Kalau dia bisa menjaga nafsunya kayak Mbak Sahru ini kan ndak nikah. Cuma dia bisa mengekang nafsunya. Dia nggak nikah ya juga nggak onani kan. Yang bahaya itu wis gak gelem nikah tapi onani apalagi zina. Tapi kalau Mbah Sahru ini beda. Kan ada hadis itu kan. Allah barang siapa tidak menikah maka dia bukan termasuk golongan. An-nikahu sunnati falaysa sunnati. Barang siapa tidak melakukan sunnahku maka dia bukan termasuk golongan. Wah itu bahaya sih. Kecuali Mbah Sahru. Ati zaman ngomong Mbah Sahru wah itu umat kan Nabi tak rapi boten. Nabi Isa yang mau nikah. Jadi ada pengecualian tertentu. Nomor 2 yang harus lebih tinggi yaitu tinggi badan. Si laki-laki harus lebih tinggi daripada si wanita. Bila wanita lebih tinggi daripada laki-laki, maka wanita akan memandang hina si laki-laki tersebut. Ditolak wong wedok sing luwih endek daripada sampai. Nomor 3 yaitu walmal dalam segi harta kekayaan. Usahakan sampeyan tolek bojo sing nisore sampeyan. Kaya Mas apa iki Mas Hasan iki pekai bengkel aja sampe dolek wong wedok sing ARD manajer. Sampeyan bakal diinjak-injak sampeyan harga diri sampeyan. Nggih. Bengkel ya wis kudu oleh
ngene mal iku setara iku ngene mal iku penjaga toko lah. Utawa santri. Intinya apa jenenge pemasukan si laki-laki harus lebih besar daripada perempuan. Gajine gitu. Pabrik apa-apa pabrik. Bahayae engko nek gajine sing luwih gedhe wong wedok sampean siap-siap dipandang remeh. Nek wong lanang duwike akeh iku pikirane rapi maneh. Tapi nang wedok duwike akeh gak butuh wong lanang. Nggih. Ingat-ingat. Tapi nek sing lanang gajine akeh, sing wedok gak kerja, ya kudu ngkei nafkah. Karena kunci ketenangan rumah tangga itu pada dan wanita bila tenang itu nyekel duwe. Paham nggih? Olan rumah tangga kok gak tenang, uripe gak ayem berarti wong wedoke gak ayem, gak nyekel duwe. Lho iki penelitian iki sampean. Penelitian iki. Kula nek mari bisa rowan, tak kira kabeh. Aku gak nyekel duit belas wis. Wis. Tak dolek liya aku. Mari bisa rowan kan tanggal 28 nih. 28 bisa roh, tak kira kabeh pijuk. Tak kei tak wong idik mriki. Iki nafkahku gawe anak, gawe bojo, gawe sampean, tak niati taqarrub ila Allah. Al-Fatihah. Terus ditampa. Iki Mas tak tampa. Wis diatur wis. Di mari bisaran niku aku kok tanggal tuwek. Gak tanggal 12. Sing tak pikir mung Gusti Allah. Gusti Allah. Karena doa istri itu juga pengaruh. Yayai biyen iku nek pengen rezekine lancar itu harus meratukan wanita. Jadikan wanita itu sebagai ratu. Iku nek sampeyan pengen rezekine lancar. Angel karena tak pikir-pikir gak mosok rek nek pengen rezeki lancar meratukan seorang wanita. Karena itu akan berperang dengan melawan ego kita, nafsu kita. Karena pekerjaan kalau berat menurut nafsu itu akan cepat usul kepada Allah. Mulane wong sing usul-usul nang Gusti Allah, sing wis usul nang Gusti Allah, itu sebetulnya dia bukan banyak ibadahnya. Cuma dia karena mengekang hawa nafsu. Ya apa sekiranya aku gak maksiat. Ya apa sekiranya aku gak nyakiti bojoku, gak ngelarani bojoku, gak ngelarani tangga-tangga, gak ngelarani anak-anak, gak ngelarani wong muslim. Itu yang paling ditekankan daripada banyak-banyak beribadah. Sekarang gini, semisal Mas Fikri, Mas Hasan ini divonis oleh dokter sakit darah tinggi semisal, contoh nggih, atau si A lah, ada si A itu sakit darah tinggi dan dokter menganjurkan jangan makan daging, dikei obat terus dikei pantang, mulai si A ini mulai pantangannya apa? Makan daging. Dia minum obat untuk kesembuh. Kemudian di lain hari dia masih bandel. Dia masih makan daging. Maka orang seperti ini sulit. Ada si B. Si B ini sakit asam urat. Dikasih obat, pulang, dikasih pantangan oleh dokter, gak oleh mangan kacang. Dia pulang, si B ini pulang, terus obat diminum, pantangan tidak dilakukan. Kira-kira menurut sampean yang paling cepat sembuh ini si apa si B? Si B. Sama kayak manusia. Manusia itu pantangannya masih maksiat, melihat yang haram, melihat porno, melihat memandang hina orang itu juga haram. Memandang diri lebih baik daripada orang lain itu juga haram.
Dan orang yang seperti ini bila mampu, maka dia cepat usul kepada Allah. Contoh, ada si A. Si A ini tahajud, duha, Senin, Kemis. Ya. Tapi dia sering melihat perkara yang haram, melihat porno, sering ngelokno koncoe, menghinakan koncoe. Poso Senin, Kemis. Ada si B. Si B ini gak tahu poso Senin, Kemis. Mek sholat wajib tok 5 waktu, poso yo mek 1 tahun sekali Ramadan tok. Bengi gak tahu tahajud, turu isuk nyambut gawe, gak tahu ngerasane, gak tahu nyakiti wong. Maka menurut sampean mana yang paling cepat sampai kepada Allah? Si B apa si A? Si B. Karena dia meninggalkan larangan. Para waliullah itu di situ letaknya. Keselamatan badan untuk meninggalkan maksiat itu cepat sampai pada Allah. Karena dia berjihad melawan hawa nafsu. Apalagi HP. Kita di browsing buka Instagram, buka TikTok, buka Facebook. Apapun itu pasti ingin kita berselancar ke hal-hal yang tidak dibolehkan dalam agama. Itu nafsu. Tapi kalau kita mau menjaga, maka kita cepat sampai kepada Allah. Kenapa? Karena kita merasa diawasi Allah. Nang kamar dhewean, wah kono wong rek ndelok film porno. Wis gawe bisa Allah ngerti lho, iki lho. Di Allah merasa dekat dengan terus seperti itu, dilatih terus seperti itu. Nomor 4, keturunan nasab. Misal Mas Fikri iki keturunane takmir masjid, ya kudu dolek takmir masjid, anake takmir masjid. Keturunane anak tokoh masyarakat sing bagian nang masyarakat mimin tahlil mimin yasin ya dolek sing sementara. Nek Hamas Hasan iki oleh anak artis, ya siap-siap wanita memandang Jadi kalau dalam bahasa kitab itu sekufu. Ya, sekufu anak yai oleh anake yai. Aja sampai anake satpam oleh anake sing wedok anake satpam, sing lanang anake satpam, sing wedok anake bos aja sampai. Yang pertama apa? Yang kedua? Nomor 3 atau penghasilan ya, penghasilan atau nomor 4 keturunan nasab. Tapi di luar sana banyak ono wong mondok, sing lanang mondok, terus yaine kok seneng mbek si santri, banyak itu. Akhirnya santri mang diolehno anak enggak apa-apa. Enggak apa-apa kalau seperti itu. Karena kecuali wanita itu solehah. Karena wanita solehah tidak akan memandang hina laki-laki. Kayak siapa? Nabi Muhammad itu kan seorang pedagang karyawan Siti Khadijah kan. Iya kan? Jadi 4 ini boleh bila mendesak, bila memang jodohnya, cuma jika wanita itu solehah maka dia tidak akan memandang hina status laki-laki tersebut. Kemudian sebaliknya, wa antakuna fauqa bi arba'in bil jamal wal adab wal wira wal khulqi. Dan sepatutnya juga laki-laki di bawah wanita pada 4 hal. Kalau yang pertama tadi laki-laki harus berada di atas wanita 4 hal. Ini ada 4 hal yang wanita harus di atas laki-laki. Apa itu? Adab. Yang pertama kecantikan. Wanita lebih rupawan daripada laki-laki. Karena gen nanti turunnya pada wanita. Kalau kata teman-teman biasanya memperbaiki keturunan. Jadi wanita ini harus lebih unggul 4 hal.
Apa yang pertama? Rupa. Mulane rabi seumur hidup sepisan, wis dolong wedok sing ayu mesisan wis. Kalau saya dulu ditanyai temen, kan delek sing ya apa sih? Aku delek wedok sing gak ayu tapi ngangenin. Didelok iku nyenengno. Jogule iku kingsul. Nomor 2 wal adab tata krama. Itu harus lebih beradab wanita daripada si laki-laki. Kenapa kita harus beradab? Karena bisa menarik rasa cinta, rasa rindu. Kenapa laki-laki itu nggak betah di rumah? Karena wanita nggak beradab. Karena wanita yang beradab itu akan dirindukan suami ketika bekerja, ketika di luar. Dan wanita yang tidak beradab membuat laki-laki gak betah nang delok wong sing ngopi-ngopi di bojo-bojo iku. Apa kesalahannya? Apa yang dirasakan? Nang omah dicelak tubuh. Sampai nek pengen gawe penelitian monggo. Sampai nggo buku sing ngopi-ngopi sampe barani, Pak udah nikah, sudah. Kenapa ngopi? Di sini gak ngopi sama di rumah sama? Nah, coba. Kenapa kok seperti itu? Karena wanitanya nggak dididik. Sebetulnya para istri itu suka sekali dinasihat. Aslinya, berhubung lanang nggak tahu ngaji. Misal contoh gitu, nikah, kemudian sudah dapat berapa hari, wanita ini keluar nggak pakai jilbab, misalnya. Kemudian kalau laki-laki itu nuturi, aurat tutupan. Aku butuh sampean. Sampai nek metu gak kudungan aku oleh dosa sampean. Kecipratan dosa. Menenun rokok ya aku diseret Gusti Allah. Sampeyan gawe kudung. Nek sampeyan gak gawe kudung, sampeyan gak tak nafkahi. Oh nggih Mas, seneng asline. Di perempuan itu suka sekali dinasihat dan sangat-sangat butuh nasihat. Wanita itu seperti itu. Makanya ar-rijalu qawwamuna mulai sampean kudu ngaji. Buat apa? Bekal membimbing istri. Karena istri butuh bimbing. Karena istri wanita itu akalnya cuma satu. Laki-laki akalnya 9. Dek wong wedok iku nek metu teko omah gawe minyak wangi, iku padha karo zina. Setiap orang yang mencium itu satu kali zina. Metu teko omah nglewati wong lanang 3 berarti zina wong. Dikandani terus. Ngono Mas, nggih, yo ojo gawe minyak wangi. Ya minyak wangi ini pas turu mbek aku ae ngono. Dikandani terus wong dididik terus. Dene nek ati turu iku maca tasbih 33, tahmid 33, takbir 33. Dene nek pengen khatam Al-Qur'an niku sadurunge turu maca Al-Qur'an, maca Qul Huwalahad ping 3 Al-Ikhlas. Dene nek pengen oleh syafaat Kanjeng Nabi kate turu maca sholawat ping 3. Nek pengen disepuro dosa-dosae iku ndongakno mukminin mukminat diistighfari. Nek pengen oleh haji umroh pahalae sadurunge turu maca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah akbar ping 3 iku ganjarane Dik padha karo haji dididik terus seperti itu. Saya pernah awal nikah itu pernah ngasih ijazah itu tadi. Itu ijazah dari Rasulullah untuk Aisyah. Aisyah nek kate turu awakmu kudu khatam Al-Qur'an, kudu oleh syafaate para nabi. Ndongakno mukminin mukminat kudu nglakoni haji umroh. Lho, kate turu kok nglakoni ngono kae Kanjeng Nabi mboten saged dikek malane. Tak kena bojoku. Suwe oleh perang tahun, 3 tahun aku wis gak nglakoni, bojoku sing nglakoni. Masya Allah. Allah. Berarti wanita itu kalau dikasih nasihat, kalau dipahamkan agama, itu luwih khusyuk, luwih serius, luwih istiqomah daripada sila.
Ya Allah, aku sing arang-arang nglakoni bojoku istri. Dek cerita, Mas aku gak tau ninggal amalan apa sampean. Duh, aku gak tau nglakoni gitu. Hati perempuan seperti itu. Dia itu haus akan ilmu agama, tapi dia nggak mau. Seakan-akan koyok-koyok sing dibikirno duwe ae. Tak kayak contoh ini sampean. Mene nek sampean bojo sampean sambatan, Mas. Duwe gak ono beras entek. Ya opo iki wis tik maca selawat sing akeh. Ngono ae wis. Ora diwaca selawat. Wis tik kayak maca Quran ae. Ojo sampe ya wis tik aku tak nyolong sik yo enten ojo sampe lah. Wis meno anu dik selotik cek oleh dhuwit yo aja. Ketika wanita curhat pada suami masalah ekonomi, sampean ke ono masalah akhirat. Nek wong wedok menit jambatan masalah ekonomi, masalah dunia, sampean ojo sampai malah nambahi dunia. Sampean ganti akhirat. Iku dan perempuan itu ingat kalau hidup ini cuma sama. Wong wedok iku pikirane hidup mikirno iku setahun ke depan. Sampean jangan seperti itu. Sampean didik terus untuk iling akhirat. Yang nomor 3, warok. Wanita harus lebih hati-hati dalam hal antara haram dan halalnya itu yang tidak jelas. Warok iku tak kei contoh mudah ya. Sampai nemu duit 10.000, 20.000, 30.000, 50.000 nang dalan. Iku sampai ngati-ngati disebut wong sing wira. Wira iku menjaga perbuatan yang syubhat. Syubhat itu apa? Yang enggak jelas antara halal dan Contoh kayak nemu duit, Mas Hasan kerja, nemu dompet, nemu duit, lah itu statusnya syubhat. Lantas bagaimana? Ya diambil terus diumumkan. Nanti setahun nggak ada yang memakai, boleh dipakai. Nah, kula biasanya 20.000 tak lebono. Tak aman. Tuh nek nemu KTP terus diparani wonge dikekno. Apa syubhat iku sing gak jelas antara halal ambek haram. Nomor terakhir nomor 4, akhlak. Akhlak wanita harus lebih berakhlak daripada si laki-laki. Karena wanita yang berakhlak akan membuat laki-laki jatuh cinta. Wa alamatu sidqil irada fi dawamin nikah al-khalqu. Imam Al-Ghazali menjelaskan nek pengen pernikahan langgeng kuncinya mek satu, akhlak yang baik. Iki akhlak. Akhlak iku koyok singkat tapi luas. Seluas samudera. Iku mang nggih kuncine Mas Hasan, Mas Fikri, nek sampean pengin nikah sampean meni langgeng ila yaumil kiamah. Satu, apa itu? Akhlak yang baik. Karena akhlak yang baik akan membuat orang itu jatuh cinta. Makanya Kanjeng Nabi ini namal buistu liutammima makarimal akhlak. Allah berfirman wa innaka la'ala khuluqin adzim. Karena akhlak itu akan membuat orang jatuh cinta. Sampeyan kudu duwe akhlak para santri. Sampeyan nek pengin wanita itu jatuh cinta berkali-kali dengan sampeyan, sampeyan harus punya akhlak. Wanita itu seperti halnya apa ya? Tak rasakan itu kalau kita memberi kebaikan maka dia akan lebih baik daripada kita. Kalau kita memberikan kebohongan, maka wanita akan pandai berbohong. Kalau wanita itu diizinkan mencari dunia, maka dia akan lebih giat daripada
Kalau kita memberikan satu kasih cinta, satu kasih sayang, maka wanita akan memberikan dua. Kalau sampean bentak wanita, satu kali bentakan, wah, matang guys. Oke, pesanku sing kulo nikah iki jangan sampai sekali-sekali berbicara kasar apalagi membentak wanita. Nanti sampean ngomong alus nang bojo, kok bojo luwih alus sampean. Sampean luwih sopan nang bojo, bojo bahkan luwih sopan. Apa yang kita berikan itu yang akan kembali kepada Amay ya'mal mithqala dzarratin khairan wa may ya'mal mithqala dzarratin. Ingat, kunci satu rezeki barokah lancar meratukan wanita. Karena itu akan melawan ego. Karena laki-laki itu inginnya dihormati, diregani oleh istri. Sampeyan kalau bisa melawan nafsu itu, sampeyan ngerti Sayyidina Umar bin Khattab, Pak. Sayyidina Umar bin Khattab itu kan setan lu wedi. Tapi ketika di rumah istrinya marah-marah, apa yang dikatakan Sayyidina Umar bin Khattab? Membalas? Enggak, diam 1000 bahasa. Ketika ditanya, "Wahai Umar, engkau ini seorang khalifah, pemimpin umat Islam seluruh dunia." Itu dibentak, diuring-uring, dicelometi bojone meneng. Apa yang beliau jawab? Dia melahirkan anak saya, menyusui anak saya, ngerawat anak saya, memandikan anak saya, nyewoi anakku. Semua itu adalah tidak pantas dibalas dengan kemarahan. Kebaikan itu banyak sekali. Sampe ngelakoni sedina tok tugas wong wedok iku lho gak ngatasi. Akhirnya karena dia merawatku dan merawat anak-anak, maka aku diam. Nanti menit sampe nojo sampai ndonga, ya Allah, jadikan saya orang yang gak iso onjene wis wong wedok. Kayak apa? Tabiate. Justru cerewet iku sampe nek meneng sabar oleh pahala sampe. Justru kebanyakan para wali itu mendapatkan status wali itu karena nyabari cerewete bojo. Mulane sampean kudu ndonga oleh bojo sing cerai. Syaratnya sabar bakal dadi wali angel tenan angel wis bahaya tuh. Para yai iku usul nang Gusti Allah dadi wali syaratnya duwe bojo. Cerewet iku gandengane mbek bojo sing ayu. Nek bojone elek gak bakalan cerewet. Ya buahe. Nggih. Biasane wong wedok ayu iku base ngene iku cerewet. Cerewet itu lumrah lah. Biasa karena emosi itu naik ketika merasakan capek. Ketika perempuan marah, sampean jangan marah. Karena marah itu api itu dari neraka, ya. Dan marah itu dari setan terbuat dari neraka. Ketika sampean ada api, sampean kasih api, maka akan besar. Ketika istri marah, sampean aku wong lanang dibentak-bentak itu, gak trimo. Sampean dukuri mana, sampean kei mana, sampean tambah. Wow, tambah gede. Ketika wong itu marah, sampean meneng. Gak ono duwe, gak ono beras, jek rokokan ae. Gak kuat yang ngali sampean. Wedok wis ngene iku. Dia meluapkan emosinya, sampean tugasé dadi air. Dadi air. Dirungokno ae. Iki nggih ratu ya gak sih? Ya mau. Dirungokno dinikmati mbek rokokan ngene sedas.
Pokoknya banyak orang itu uji nyali lihat hantu, terus nang gunung. Padahal uji nyali sebenarnya itu adalah nggak duit-duit, tetap nang Wah, wih seru tantangan. Wah, tantangan. Sampeyan kudu siap gak nyekel duit. Tapi duit entek dikene Tapi nek bojoku boros, sampean kudu ngeker, kudu iso nyekel duit sampean. Karena salah satu rumah tangga itu awet itu mampu mengelola keuangan. Mulane sampean kudu sampean teliti. Tak kei sakmene kok bojoku gelis entek. Wah, boros rek bojoku rek. Meneh gak tak kei wis, tak kei seperlunya saja nek butuh tak kei. Sampean kei sakmene kok sisa kok ono tabungan. Berarti istri saya ini pintar mengelola keuangan. Nanti sampean punya penilaian nanti. Yeah. Nek boros sampean tahan, sampean kasih secukupnya. Tapi nek kok dhek seneng nabung kekno kabeh. Maka wong lanang nyekel dhuwit